Keheningan malam yang membalut dunia dengan sunyi. Haji Muhammad Yostomo berdiri sendiri di hadapan Tuhan yang maha mendengar. Lantai dingin tak mengusik kusuknya, hanya desir angin yang menyusup dari celah jendela menjadi saksi bisu. Di saat orang-orang terlelap dalam mimpi, justru Haji Muhammad Yostomo terjaga dalam sadar yang paling jernih. Wajahnya tertunduk, matanya berkaca, bukan karena duka, melainkan karena harap yang meluap dalam syukur dan rindu pada yang abadi. Setiap sujudnya adalah pelepasan, setiap doanya adalah bisikan hati yang tak sanggup diucapkan siang hari. Di waktu itulah ia merasa seakan Allah bukan hanya dekat tetapi hadir sepenuhnya, menyelimuti ruang jiwa yang biasanya ramai oleh dunia. Tak ada panggung, tak ada penonton, hanya hamba dan Tuhannya. Usai salam terakhir, Haji Muhammad Yostomo duduk diam, punggungnya tegak namun hatinya runtuh dalam pasrah. Tangannya terangkat perlahan lalu tertaut di depan dada. Doa mengalir lirih, nyaris tanpa suara. Tak ada permintaan yang muluk, hanya lirih pinta agar hatinya tetap terjaga di tengah dunia yang kian bising. Air matanya jatuh bukan karena luka, melainkan karena damai. Di saat seperti ini ia merasakan bahwa hidup sejati bukan di keramaian, bukan di tepuk tangan atau sorotan, tetapi di hening yang penuh makna. Ia tahu dunia bisa lelah dan rapuh, tetapi hubungan ini yang dibangun dari sujud dan keheningan, inilah kekuatan yang sesungguhnya. Ketika akhirnya ia beranjak, tak ada jejak yang ditinggalkan kecuali ketenangan. Tak ada yang tahu dan memang tak perlu tahu. Ia kembali ke pembaringannya, bukan untuk tidur tetapi untuk menyambut fajar dengan hati yang telah dibersihkan oleh malam. Fajar belum menyingsing, tapi hatinya telah terang. Di dalam diam, Haji Muhammad Yostomo merenungi betapa singkatnya hidup dan betapa panjangnya penyesalan jika waktu disia-siakan. Ia bukan orang suci, ia tahu itu. Ia pernah patuh, pernah lupa, pernah melangkah jauh dari cahaya, tapi sepertiga malam selalu memanggilnya pulang, seolah menjadi pintu rahmat yang tak pernah tertutup walau ia datang dengan jiwa yang compang-camping. Dalam benaknya, Haji Muhammad Yostomo sering bertanya, apa artinya kemenangan jika tak menuntun kekekalan? Apa makna nama besar jika tak disebut dalam doa malaikat? Kini Haji Muhammad Yostomo tak lagi mengejar sorak dunia. Ia hanya ingin saat terakhirnya kelak datang. Ia telah dikenal oleh langit bukan karena amalnya yang besar, tetapi karena ketulusannya yang tersembunyi, karena malam-malam sunyi yang dipenuhi zikir dan pengakuan dosa. Saat azan subuh berkumandang, ia berdiri kembali. Kali ini bukan dalam sunyi tapi dalam kesiapan. Hari akan datang dengan segala riuhnya, tapi jiwanya telah ditambatkan pada yang hakiki. Hari itu berjalan seperti biasa, namun bagi Haji Muhammad Yostomo dunia seolah memiliki warna yang berbeda. Senyum orang-orang, hiruk pikuk jalanan, bahkan tumpukan berkas di mejanya, semua tampak seperti bayangan semu dibandingkan dengan keheningan malam yang ia lalui. Ia hadir tetapi tak sepenuhnya berada di sini, seolah ada sebagian dirinya yang masih tertinggal di ruang sunyi tempat ia bersujud. Namun dunia tidak diam. Seorang kolega datang dengan tawaran yang menggiurkan, sebuah jabatan baru, pengaruh lebih luas, kehormatan yang lebih tinggi. Semua itu dulu pernah ia kejar. Ia tahu rasanya berdiri di atas panggung dengan tepuk tangan membanjiri, tapi ia juga tahu kehampaan yang menyusul setelahnya. Ia menatap mata koleganya. Di sana ada harapan, ambisi, dan sedikit keraguan. Ia terdiam. Pak Yos, Anda tertarikkah? Tanya si kolega. Pertanyaan itu menggantung, tapi yang sebenarnya bergaung di dalam dirinya bukanlah tawaran itu, melainkan suara malam tadi. Apa artinya kemenangan jika tak menuntun kekekalan? Ia tersenyum tipis, tidak menolak, tidak menerima, hanya diam yang menjawab, karena ia tahu keputusan besar harus diadukan dalam sujud, bukan dalam ruang rapat. Itulah kenikmatan dalam hidup. Haji Muhammad Yostomo telah mengucapkan syahadat pada tahun 1972 pada usia 27 tahun. Sejak itu dunia seperti berubah wajah, bukan karena dunia yang berubah, tapi karena matanya yang kini melihat dengan cahaya lain. Angin yang berhembus terasa lembut
lembut, seolah menyapa langit biru tampak lebih luas, seakan memeluk, dan malam yang dulu hanya hitam dan dingin kini menjadi ruang suci tempat jiwanya bersandar saat mana di sepertiga malam bertahajud. Haji Muhammad Yostomo sering mengenang momen itu saat kalimat syahadat keluar dari lisannya. Gemeter namun mantap, ada getaran di dadanya yang tak bisa dijelaskan oleh logika, hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbangun dari tidur panjang. Ia tak menangis di depan banyak orang, tapi air mata batinnya mengalir deras. Inilah awal dari pulang, pikirnya saat itu. Bukan pulang ke tempat tertentu, tetapi pulang ke fitrah, ke panggilan yang selama ini bersemayam diam di sudut jiwanya. Damai, indah, tenang. Kata-kata itu bukan sekadar deskripsi, melainkan nafas hidupnya sejak hari itu. Dan sejak hari itu pula, sepertiga malam menjadi miliknya. Ia tahu bukan karena ia lebih baik dari yang lain, tapi karena Allah telah memilih waktu itu untuk membuka hatinya. Sebelum tahun 1972, hidup Haji Muhammad Yostomo berjalan seperti banyak orang lain, penuh ambisi, penuh pencarian, dan sesekali penuh kehampaan. Ia tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi etika, disiplin, dan kerja keras. Nilai-nilai itu membentuknya menjadi pria muda yang dihormati, cerdas, dan cepat menanjak di bidang apapun dalam usaha maupun sosial. Tapi dalam diam ada ruang kosong yang tak pernah terisi sekeras apapun ia berusaha. Haji Muhammad Yostomo mencari makna lewat buku-buku filsafat, berdiskusi panjang hingga dini hari, bahkan merenung di puncak-puncak gunung, berharap alam semesta menjawab kegelisahan yang menggantung di dadanya. Tapi tiap kali ia kembali ke ranjangnya, yang ia temui hanya sunyi yang kian dalam. Ia menatap langit-langit kamar, bertanya, untuk apa semua ini? Apakah hidup hanya tentang menjadi berhasil? Mengapa jiwaku tak pernah benar-benar tenang? Perkenalannya dengan Islam datang bukan dari mimbar, bukan dari ceramah yang lantang, tapi dari keteladanan seorang sahabat. Sederhana hidupnya, tapi damai raut wajahnya. Ia melihat bagaimana sahabat itu sholat, bukan karena ingin dilihat, tapi seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia ini. Itulah yang pertama kali menggoyahkan hatinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mulai diam-diam membaca Al-Quran terjemahan, bertanya dengan malu-malu, dan menyadari bahwa jawaban yang ia cari selama ini bukanlah sekadar logika, tapi ketundukan. Ia tidak kalah oleh kehidupan, ia disadarkan olehnya. Dan pada suatu pagi yang sejuk di tahun 1972, di sebuah mushola kecil, ia bersyahadat. Tak ada tepuk tangan, tak ada perayaan, hanya hatinya yang akhirnya bisa berkata, inilah rumah besarku. Awal keislamannya bukan saja yang dihiasi karpet merah. Meski damai merasuk dalam batin, dunia luar tak selalu menyambut dengan tangan terbuka. Beberapa teman menjauh diam-diam, menganggapnya telah berubah terlalu jauh. Di kalangan akademisi ia sempat dicibir, dicurigai menjadi terlalu agamis, seolah iman dan ilmu tak bisa berjalan seiring. Namun Haji Muhammad Yostomo tak gentar. Ia bukan sedang mencari pengakuan, tapi kebenaran. Ia menjawab semua dengan diam, dengan ketekunan, dan dengan akhlak. Ia tetap datang ke ruang-ruang tertentu, tetap menulis dengan tajam, tetap menanggapi debat ilmiah dengan kepala dingin. Tapi kini semua itu ia lakukan dalam bingkai ketundukan. Yang berubah hanyalah orientasi, bukan lagi demo ego dan ambisi pribadi, melainkan sebagai bentuk ibadah. Bahkan berpikir pun kini ia niatkan sebagai zikir, menulis sebagai syiar, dan berbicara sebagai amanah. Satu hal yang paling terasa setelah bersyahadat, ia tak lagi merasa sendiri. Malam-malam panjang yang dulu sepi kini menjadi ruang curhat bersama Sang Maha Mendengar. Pagi-pagi yang dulu terasa berat kini terasa ringan karena hatinya telah menemukan pegangan. Dan setiap kali ia menyentuh tanah dalam sujud, ia tahu inilah posisi paling tinggi yang bisa dicapai manusia. Tahun demi tahun berlalu, ia tidak berteriak tentang Islam, tapi hidupnya berbicara lantang. Satu persatu orang mendekat, bertanya
bertanya dan menemukan ketenangan dalam jawabannya. Ia tidak menggiring mereka masuk, hanya membuka pintu seperti pintu yang dulu dibuka untuknya. Waktu berjalan dan nama Haji Muhammad Yostomo mulai dikenal luas, bukan karena ia mencarinya, tapi karena kehadirannya membawa ketenangan yang langka. Orang-orang datang bukan hanya untuk bertanya tentang ilmu, tetapi juga tentang hidup. Ia tidak pernah memposisikan diri sebagai guru besar ruhani, tetapi setiap kata dan sikapnya mengandung kebijaksanaan yang lahir dari sujud-sujud panjang dan perenungan sunyi. Masyarakat mulai mengundangnya berbicara di atas mimbar, tapi yang istimewa, Haji Muhammad Yosutomo selalu memulai dengan diam. Ia tak pernah langsung bicara, melainkan memperhatikan siapa yang ada di hadapannya, seolah ingin benar-benar mendengar sebelum didengar. Kalau bicara tidak menyentuh hati, maka ia hanya bunyi. Katanya suatu kali dengan suara tenang namun dalam. Haji Muhammad Yosutomo tidak suka disanjung. Bahkan saat diberi penghargaan oleh pemerintah daerah karena kontribusinya dalam pendidikan dan pembinaan moral generasi muda, ia datang mengenakan baju biasa, menolak dijemput secara resmi. Saya ini hanya penyambung, bukan sumbernya, ujarnya sambil tersenyum tipis. Yang paling menonjol dari kiprahnya sebagai tokoh masyarakat bukan retorika, tapi keteladanan. Ia menolak jabatan publik ketika ditawari, meski peluang dan dukungannya besar. Jika suara orang banyak bisa menjatuhkan saya ke jurang ujub, biarlah saya tetap berada di belakang mendoakan mereka yang di depan. Namun justru dari belakang itulah pengaruhnya menjalar kemana-mana. Banyak pemuda yang berubah arah hidupnya setelah duduk bersamanya. Banyak pejabat yang diam-diam menemuinya di malam hari, meminta nasihat. Ia tidak pernah mencatat siapa mereka, tidak pula menyimpan nama baginya. Yang penting bukan siapa yang datang, tapi untuk apa mereka datang. Ia tak mengubah masyarakat dengan kekuasaan, melainkan dengan kesadaran. Dan itu dimulai dari satu hal, sujud di sepertiga malam. Bagi masyarakat, ia adalah tokoh yang telah menanam bukan hanya ilmu, tetapi juga nilai-nilai meresap ke dalam kehidupan. Tapi bagi dirinya sendiri, ia hanyalah seorang hamba yang sedang menunggu perjumpaan. Pernah merasa jauh, lalu didekatkan, pernah mencari, lalu ditemukan. Haji Muhammad Yosutomo salah satu simbol bukan hanya mencari kebenaran jalan Tuhan, melainkan menemukan tuntunan. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertarung. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa.
Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, Engkau jauh, aku dekat, Engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertarung. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Terima kasih.